wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan bahkan Allah punya statement, dan kami Allah sungguh benar-benar lebih dekat min hablil warid, daripada urat nadi mereka sendiri. Maksudnya daripada Allah lebih dekat daripada urat nadi mereka, tidaklah seseorang itu berbicara, berbuat, melakukan sesuatu, melangkah, dan bahkan membesitkan atas sesuatu kecuali padanya Allah tahu. Saya ulangin kalimatnya. Tidaklah manusia berbuat sesuatu, melangkah, berjalan, dan mereka bahkan membesitkan sesuatu kecuali Allah tahu. Gak ada yang kita lakukan yang gak Allah tahu, kan gak ada, sahabat. Semuanya Allah tahu. Bahkan apa yang terbesit dalam hati aja Allah tahu. Al-Quran surah Al-Mulk, sahabat hampir-hampir hafal ayatnya. Wa asirru qawlakum awi jaharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wa asirru qawlakum awi jaharu bih. Mau kalian sembunyikan, awi jaharubi, atau kalian terang-terangan, innahu alimun bidzatis sudur. Allah tuh tetap tahu. Gak ada yang gak Allah tahu. Karenanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tuh lebih dekat daripada urat nadi kita. Bahkan Allah tuh paling tahu jantung kita nanti sampai berapa lama dia terus memompa. Pembuluh darah kita tuh akan berfungsi berapa lama. Paru-paru kita, ginjal, usus akan berfungsi sampai berapa lama. Bahkan Allah tahu. Kita yang tinggal di badan kita aja kita nggak tahu. Ginjal kita sampai tahun berapa nih akan berfungsi. Pembuluh darah kita terus mengalir sampai kapan. Jantung kita terus memompa sampai kapan. Kita nih kita aja nggak tahu tentang tubuh yang kita sekarang sedang diamanahi tubuh ini aja kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi manusia itu sendiri. Kalau disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, hal ini menyeru kepada manusia untuk selalu muraqabah. Menghadirkan perasaan, muraqabah itu artinya menghadirkan perasaan diawasi selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Sang Pencipta Allah maksudnya mengetahui hatinya, isi batinnya, dan apa yang dia jaharkan, apa yang dia keluarkan, apa yang dia terang-terangkan. Bahkan Allah lebih dekat kepadanya dalam berbagai keadaan, sehingga manusia akan merasa malu ketika dia bermaksiat, memaksiati Allah, sedangkan Allah mengetahuinya jelas. Manusia akan merasa malu kalau dia memaksiati Allah, sedangkan dia merasa Allah itu mengawasi dia jelas. Kalau kita berbuat salah, atasan kita tahu, kita aja malu. Dan bahkan hampir-hampir disebut orang yang kurang akal kalau dia sampai-sampai berani terang-terangan bermaksiat, sedangkan bosnya melihat dia, tuannya menyaksikan dia. Kayak kurang akal. Ini Allah Subhanahu wa taala ngasih nikmat, ngasih banyak kebaikan, lalu kita memaksiati Allah, kan kurang akal jatuhnya. Kita bermaksiat dalam keadaan kita sadar Allah mengawasi kita. Afala ta'qilun. Apakah kita masih sehat? Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau dalam tafsir As-Sa'di begitu diutarakan oleh beliau, bahwasanya hal tersebut menyeru manusia untuk hadirkan rasa muraqabatullah, ngerasa Allah mengawasi. Dan ini selaras dengan Al-Quran. Al-Quran surah An-Nisa ayat yang pertama. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah itu maha mengawasi atas segala sesuatu. Allah itu maha mengawasi atas segala sesuatu. Mau yang di langit, mau yang di bumi, mau yang dijaharkan, mau yang dibatinkan, mau yang dibesitkan dalam pikiran manusia tak terlontarkan,
Mau sesuatu yang di batin saja, nggak diproklamirkan, tetap Allah tuh zat yang maha tahu. Allah zat yang maha tahu. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran Surah Qaf ayat ke-16 ini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ingatlah ketika Allah punya dua malaikat yang mencatat tiap-tiap perbuatan kalian. Yang satu duduk di sebelah kanan, malaikat mencatat kebaikan. Yang satu lagi duduk di sebelah kiri, malaikat mencatat kejahatan dan keburukan yang kalian lakukan. Kalau ini tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Quran Surah Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah tuh lebih dekat daripada urat nadinya manusia. Allah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Gak ada lah teman-teman yang kita lakukan yang gak Allah tahu, itu gak ada. Semuanya Allah tahu. Kiranya kalau Allah sudah tahu apa yang kita lakukan, harusnya kita benar-benar sadar diri. Saya ini lagi dipantau sama Allah, maka kita gak maksiat sama Allah. Ada 5 syarat. Ketika seorang ulama ditanya sama muridnya, Syekh, saya boleh gak kalau saya bermaksiat? Lalu Syekh ini menjawab, lakukan maksiat kalau kamu bisa 5 cara ini. Yang pertama, jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. Bisa? Nggak bisa, Syekh. Yang kedua, jangan meminum dari yang Allah berikan kepada kalian. Bisa? Nggak bisa juga, Syekh. Yang ketiga, cari tempat di mana Allah tidak bisa melihat Anda. Bisa cari tempat di mana Allah tidak bisa melihat Anda? Yang nggak bisa juga, Syekh. Yang keempat, tahan malaikat maut kalau dia mau datang mencabut nyawamu. Jadi kalau malaikat maut datang, tar dulu deh, saya mau tobat dulu, tunda. Suruh tahan, suruh tunda. Bisa? Nggak bisa. Terus yang kelima, jangan tinggal di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa? Nggak bisa. Lalu syekhnya mengatakan sama muridnya, kalau 5 ini engkau tidak bisa lakukan kelima-limanya, maka kenapa engkau memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata teman-teman, kita makan rezekinya siapa? Allah. Kita minum rezeki dari siapa? Allah. Kita tinggal di buminya siapa? Allah. Mau kita sembunyi di tempat yang paling tersembunyi, manusia nggak tahu, apakah Allah lantas juga sama nggak taunya? Allah maha tahu walaupun kita bersembunyi buruji musyayyadah di balik gedung yang sangat kokoh. Terus yang kelima, apakah nanti kalau malaikat maut datang setiba-tiba itu? Apakah kalau malaikat maut datang secara tiba-tiba, terus kita bisa bilang, nanti dulu ya, nanti dulu. Nggak bisa. Terus kenapa kita maksiat sama Allah? Tapi enak, berapa lama enaknya? Maksiat tapi enak, berapa lama enaknya? Kalau emang bener enak, berapa lama enaknya? Paling di malam itu aja. Paling beberapa saat aja enaknya. Ingat selalu kata Sayyidina Umar bin Khattab atau perkataan yang lain, ada kalimat indah, kalau engkau bermaksiat lalu engkau pun senang, ingat, senangmu sesaat, tapi dosamu akan kekal selamanya. Kalau engkau berlelah-lelah, berletih-letih, bercapek-capek beramal salih, ingat, memang capek, tapi capeknya sesaat, sebentar lagi capeknya akan hilang, tapi pahalanya akan tetap kekal abadi selama-lamanya membersamai.